Selamat siang Bu Rizky. Apa kabar? Sehat-sehat semua ya Ya, Bu? selamat siang Bu Gloria. Alhamdulillah saya kabarnya baik dan sehat-sehat. Hanya agak gimana, agak gimana gitu Bu Ya, Gloria. syukurlah Bu kalau sehat-sehat semua. Saya juga ikut senang mendengarnya nih Bu. Tapi saya amati hari ini itu Ibu terlihat kurang semangat dari biasanya nih Bu. Biasanya kan Ibu ceria ya. Sekarang sedikit menurun cerianya. Kalau boleh tahu, kira-kira ada masalah apa Bu Rizky? Nah, itulah Bu Gloria. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Saya itu eh, bingung tapi untuk mengutarakannya itu mau seperti apa, mau bagaimana itu saya bingung. Kira-kira Bu Gloria ada waktu tidak? Kalau misalnya ada waktu, mohon maaf sekali ini saya mau mengganggu Bu Gloria. Tapi misalnya tidak ada waktu ya kita cari waktu yang lain nggak apa-apa Bu. Ada Bu, ada buat Bu Rizky ada waktu. Jangan sungkan Bu. Bu Rizky tidak mengganggu kok, santai saja. Oh Kenapa iya, Bu Rizky? Alhamdulillah kalau ada waktu. Terima kasih sebelumnya Bu Gloria. Jadi begini, apa namanya? eh, Beberapa hari ini, akhir-akhir ini, belakangan ini saya itu sering merasa tidak nyaman. Saya itu pikiran saya itu jadi tidak tenang. Jadi apa Bu yang bisa kira-kira yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Bu Rizky tersebut dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini Bu Rizky? Eh, saya sih berharapnya eh, dapat ketenangan ya setelah saya bercerita dengan Bu Gloria. eh, Setelah saya menceritakan keluh kesah saya, itu saya berharap bisa mendapatkan ketenangan. Oh, baik Bu. Kira-kira masih ada hal lain yang ingin Ibu dapatkan? Eh, Iya, saya berharap, eh, saya jelas berharap kalau nanti saya bisa dapat solusi dari masalah yang sedang saya alami ini, Bu. Oh ya Bu. Semoga kita nanti bisa mendapatkan pemecahan masalah yang Bu Rizky hadapi ya Bu. Jadi Ya, permasalahannya seperti apa Bu Rizky? Coba sekarang boleh Bu Rizky ceritakan. gini Bu Gloria, eh, waktu itu Bu Gloria ingat tidak ya kalau kita pernah ada supervisi di kelas? Waktu itu pernah ya Bu ya, ada kegiatan Iya, iya. supervisi, ingat ya Bu ya? Nah, Ya. itu waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari kepala sekolah, dari ibu kepala sekolah. Nah, itu Oh, yang mengganggu itu Bu. oh ya begitu. Ngomong-ngomong, bagaimana bagaimana bisa Bu itu terjadi? Kemudian kira-kira apa yang membuat kok bisa sih Bu Rizky itu dapat teguran dari kepala sekolah? Saya juga bingung Bu, tapi menurut saya masalahnya itu tidak serius. Oh, tidak serius. Lalu tidak serius seperti apa ya Bu? Itu Bu, waktu supervisi itu ibu kepala sekolah itu mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Proses pembelajaran yang bagaimana Bu? Apakah Bu Rizky dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga Bu Rizky kok bisa sampai dikritik beliau ibu kepala sekolah? Jadi sepertinya ibu kepala sekolah itu keberatan waktu saya mengajar dan tidak memakai buku teks. Sepertinya itu. Lalu bagaimana tanggapan Bu Rizky terhadap respon dari ibu kepala sekolah tersebut Bu? Eh, Sebenarnya saya itu menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber.
Bisa biasanya saya dari buku referensi perpustakaan, kemudian saya juga, cari di internet, kemudian, eee, saya pokoknya pakai beberapa sumber ngoten ya, Bu. Ada buku, LKS dari, MGMP seperti itu. Bagi saya itu yang penting, mengacu pada kurikulum. Tapi ketika saya menyampaikan hal-hal yang seperti itu, beliau itu agaknya kurang berkenan. Oh, jadi masalahnya seperti itu. Kalau begitu, coba Bu izinkan saya bertanya dulu ya. Nggih, Bu. Ya. Selama ini kira-kira apa saja yang Bu Rizky lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar di kelas Ibu? Ya, itu seperti yang saya ceritakan tadi, Bu Gloria. Saya menggunakan berbagai sumber dari, misalnya dari buku-buku yang ada di perpustakaan. Kemudian saya menayangkan video-video yang, apa, yang interaktif itu dari YouTube atau dari mana, itu, saya mencoba menayangkan, video-video yang, eee, menurut saya itu menarik untuk anak-anak, seperti itu, Bu. Ya. Ngomong-ngomong nih Bu, mengapa Bu Rizky itu tidak menggunakan buku teks di dalam proses pembelajarannya Bu Rizky di kelas? Karena menurut saya itu, apa namanya, sumber belajar yang sudah saya gunakan ini sudah cukup untuk memudahkan para murid belajar seperti itu. Kemudian murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini, masih mengacu ke kurikulum seperti itu, Bu. Jadi saya, tidak berpikir hal-hal yang lain, saya hanya menggunakan itu, seperti itu, Bu. Sebenarnya itu sudah bagus. Jadi yang Bu Rizky lakukan itu sudah bagus. Kemudian soal output, menurut Ibu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui kan bersama bahwa karakter dan profil belajar pada murid itu kan beragam. Jadi belajarnya pun juga berbeda-beda, Bu Rizky. Iya ya, Bu. Saya saya malah tidak, apa namanya, eee, kepikiran ngoten lho, saya kok nggak kepikiran ke ini, apa namanya, profil belajar murid-murid yang beragam seperti itu. Eee, menurut saya karena masih ada beberapa siswa yang sudah berhasil ngoten ya, eee, apa namanya, nilainya baik, walaupun ada beberapa yang masih kurang maksimal itu, tapi menurut saya itu, hal-hal yang wajar, seperti itu, Bu. Nah, itulah Bu Rizky pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Ibu Kepala Sekolah kemarin itu ya seperti itu, Bu. Supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga, tidak hanya dari video-video yang dari platform-platform internet itu, Bu. Oh, berarti ya ada benarnya juga sih, Bu, Ibu Kepala mengajak saya untuk memakai buku teks, ya mungkin karena berpikir seperti itu ya? Oh, nggih. Ya, Kemudian, ya nggak apa-apa, nanti ya, coba jadi setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Bu Rizky? Kan Bu Rizky sudah bercerita nih. Sekarang coba ceritakan perasaannya Bu Rizky sekarang. eee, ya terima kasih, Bu, terus terang saya sudah merasa agak nyaman, tapi masih ada sedikit yang mengganjal, Bu. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus itu sampai saya di rumah juga masih kepikiran itu, dengan masalah ini akibatnya itu saya jadi nggak fokus gitu loh, nggak bisa, apa namanya, menyelesaikan pekerjaan saya dengan baik, banyak tugas-tugas lain yang terbengkalai itu ada satu lagi, Bu, yang masih mengganggu. Baik, Bu Rizky. Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu itu merasa masih sedikit resah selama ini, Bu? Sebetulnya yang membuat saya resah dan nyaman itu, bukan bukan apa, bukan karena buku teks tadi ya. Saya itu takutnya nanti jadi masalah itu ketika,
Ibu kepala tadi. Baik Bu, jadi jika saya boleh menyimpulkan yang membuat Bu Rizky merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu nih Bu, Ya, karena Bu Rizky tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika Ibu Kepala Sekolah memperingatkan Bu Rizky, Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat Ibu Kepala Sekolah itu merasa tersinggung. Begitu iya Bu? betul sekali Bu Gloria. Jadi kira-kira nanti saya mau dipanggil atau ditegur atau mau diapakan ini sama Bu Kepala Sekolah itu saya masih galau Bu. Menurut saya nih Bu, untuk masalah yang sedang Bu Rizky hadapi, Bu Rizky bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri aja Bu untuk menghadapi Bu Kepala Sekolah jika nantinya misal nih Bu Rizky dipanggil dan ditegur oleh Kepala Sekolah, Ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya juga yakin pasti Ibu Kepala Sekolah nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bu Rizky dalam mengajar di kelas. Iya, iya saya rasa seperti itu Bu. Nanti pasti saya juga kepikiran seperti itu ketika apakah nanti bisa kalau dijelaskan apakah nanti bisa apa namanya jadi paham kemudian memaklumi atau tidak atau bagaimana itu semoga saja nanti kedepannya Ibu Kepala bisa menerima penjelasan saya dengan baik. Ya, semoga seperti itu Bu. Jadi semua aman ya. Ya, Selanjutnya semoga dari saja. apa yang sudah kita bahas bersama, apa rencana Bu Rizky selanjutnya? Rencana saya ingin menemui Ibu Kepala Sekolah, Bu. Saya uh, ingin menemui beliau, kemudian saya uh, apa namanya ketemu kemudian untuk membicarakan masalah ini, Bu. Saya mau meluruskan sebenarnya apa yang kemarin saya lakukan seperti itu. Iya, bagus sekali Bu rencana yang Bu Rizky buat. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan selain itu? Selain yang tadi Bu Rizky ceritakan? Uh, Ya, saya berencana, yang pasti saya berencana ketemu itu nanti kemudian minta maaf ya Bu ya kepada beliau. Apalagi saya kemarin jawabi pertanyaan beliau itu dengan nada-nada yang mungkin agak tidak mengenakan, kemudian beliau tersinggung itu. Jadi saya yang utama ketemu untuk minta maaf. Kemudian terkait proses pembelajaran, kedepannya saya pasti berusaha untuk menggunakan buku teks. Selain apa namanya, selain itu juga saya akan meminta saran kepada beliau selaku ibu kepala sekolah mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik, yang menurut apa ibu kepala itu yang sesuai dengan eh, apa namanya sesuai dengan eh, apa pembiasaan yang seharusnya dilaksanakan seperti itu Bu. Iya, bagus sekali Bu Rizky. Bu Rizky akan meminta maaf. Pertama-tama Bu Rizky mau minta maaf dulu ya, itu Ya, bagus sekali ya. Supaya antara hubungan antara Bu Rizky dengan Ibu Kepala Sekolah juga baik-baik saja, sudah ya, clear ya. Lalu seperti itu gitu. ya. Lalu bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Uh, Setelah ini ya, saya yang jelas itu tadi Bu mau memulai untuk memakai buku teks sebagai salah satu sumber belajar yang saya gunakan dalam proses belajar mengajar seperti itu Bu. Kemudian mengenai sumber-sumber belajar yang pernah saya gunakan itu tetap akan saya terapkan, misalnya menggunakan video-video interaktif ataupun apa namanya dengan games ataupun dengan buku dari perpustakaan seperti itu tetap akan saya gunakan. Uh,
karena murid-murid itu sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, seperti itu, Bu. Mungkin, hanya ditambahkan seperti itu. Kemudian, Sudah selesai? itu juga Iya, wis bali ke menurut Menrum. saya Nggih. itu juga sudah Bali ke Menrum nggih. mengakomodir kebutuhan Silahkan belajar kembali ke para Menrum. murid, Bu. Wah, luar biasa sekali Bu Rizky. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil itu sudah sangat luar biasa, bagus sekali. Saya juga setuju dengan ide yang Bu Rizky buat. Wah, syukurlah, Bu. Jadi saya merasa lega karena jujur saya itu takut salah dalam mengambil langkah, apalagi dalam menyelesaikan permasalahan ini itu saya, takut salah seperti itu, Bu. Jadi saya apalagi itu berurusan dengan atasan saya gitu ya. Jadi, itu saya takutnya Bagaimana? itu kalau tambah parah dan Bagaimana melebar. Pinova? Ya? Seperti itu, Bu. Iya, saya juga mengerti apa yang Ibu rasakan ya ketika Nggih, ada betul masalah nggih. dengan Ibu kepala sekolah. Saya juga merasa senang ya. Sekarang saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Bu. Pada akhirnya Bu Rizky itu sudah merasa lega sekarang. Terus dari yang sudah Bu Rizky rencanakan tadi, komitmen apa yang sekiranya Ibu akan lakukan untuk menjalankan rencana yang Bu Rizky buat? Kemudian adakah batasan deadline waktunya, Bu? Iya, Bu, mengenai hal itu ya, untuk, apa namanya, komitmen saya itu, hal-hal itu yang saya tadi rencanakan itu akan saya lakukan segera, akan saya eksekusi segera. Kemudian, tatap muka ke depan itu dalam proses kegiatan belajar mengajar itu saya akan jelas mengacu pada kurikulum, kemudian jelas saya juga akan mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari Ibu Kepala Sekolah tentang penggunaan buku teks, Bu. Luar biasa sekali, Bu, rencana-rencananya. Terima kasih, Bu Rizky. Lalu selanjutnya, dukungan apa nih yang kira-kira Bu Rizky butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Nah, untuk masalah ini, Bu, saya, apa namanya, karena saya secepatnya pasti akan menghadap beliau ya, lusa lusa atau besok atau kapan, pokoknya secepatnya, saya akan menemui beliau, Ibu Kepala Sekolah. Kemudian, saya juga akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun mapel saya, sehingga saya itu bisa berbagi pengalaman ataupun, apa ya, sama-sama bisa saling mengingatkan seperti itu, Bu. Oke, bagus Bu, luar biasa sekali idenya Bu Rizky. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu, dan Ibu Semoga dapat saja. kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang, nyaman, aman gitu Bu. Ya, Bu, amin, amin sekali, ya Allah, amin ya robbal alamin. Terima kasih Bu Gloria untuk semua waktunya, terima kasih untuk saran-saran maupun masukannya Bu Gloria, terima kasih sudah menyempatkan waktu mendengarkan cerita saya, terima kasih sekali, sekarang saya juga sudah merasa agak mendingan, sudah agak lega. Semoga kita ke depannya bisa menjadi guru-guru yang teladan ya Bu Gloria, apalagi untuk murid-murid kita. Amin, sama-sama Bu. Semoga kita bisa menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik kepada murid-murid kita, guru Amin. yang selalu dirindukan kehadirannya oleh murid-murid kita. Seperti itu Bu. Amin. Iya, amin Bu Gloria. Terima kasih Bu Gloria. Saya pamit dulu ya Bu Gloria karena ini juga ada, apa namanya, kegiatan dengan anak-anak saya. Saya mau melatih mereka upacara untuk hari Senin besok. Seperti itu Bu Gloria, terima kasih Baik banyak untuk Bu. waktunya, terima kasih. Baik Bu, terima kasih.